Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar negara Yunani? Ya, Yunani, sebuah negara dengan julukan negeri para dewa. Yunani juga disebut sebagai sebuah negara tempat lahirnya budaya dunia barat yang berada di Eropa bagian tenggara. Terletak di ujung selatan semenanjung Balkan dan di bagian timur Laut Tengah Mediterania. Yunani adalah sebuah negara dengan luas lebih dari 131 km persegi. Yunani menyimpan berjuta kisah, sejarah, dan kebudayaan yang sangat unik. Keindahan kota serta bagaimana kedudukan sebagai pewaris sejarah di benua Eropa menjadikan Yunani sebagai negara yang cukup dikenal. Selain itu, Yunani juga terkenal dengan sejarah peradabannya. Peradaban Yunani kuno telah berlangsung sekitar 3000 tahun sebelum Masehi dengan periode pemerintahan yang berbeda-beda. Kebudayaan Yunani kuno dimulai sekitar 2600 tahun sebelum Masehi dari kehidupan masyarakat Pulau Krete yang terletak di sebelah selatan Yunani dan terpusat di Knossos. Pemerintahan tersebut berlanjut di wilayah Mycenae yang dikenal mempunyai kebudayaan yang mulai berkembang. Karena bangsa Mycenae mengalami disintegrasi, dalam hal ini mempengaruhi stabilitas pemerintahan yang kemudian dilanjutkan oleh bangsa Helen dari Balkan. Bangsa-bangsa inilah yang meninggalkan kebudayaan tinggi di Yunani. Yunani kuno mulai berkembang pada masa pemerintahan Athena pada tahun 491 sebelum Masehi. Beberapa peninggalan hasil kebudayaan Yunani kuno terdapat di wilayah dekat pantai yang mengalami kemaharajaan khususnya pada bidang pembangunan sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Bangunan Yunani kuno ini terkenal sangat megah dengan gaya yang klasik dan estetik di Eropa Barat. Perlu kita ketahui bahwa di Laut Tengah terdapat pulau-pulau seperti Apenina, Balkan, dan Anatolia yang sekarang menjadi negara Italia, Yunani, dan Turki. Yunani kuno berada di wilayah Mediterania atau Laut Tengah yang mana bertemunya 3 benua antara Asia, Afrika, dan Eropa. Yunani kuno memiliki garis pantai terpanjang di Eropa yang membentang pegunungan dan bukit dari utara ke selatan seperti Bukit Kapur, Marmer, Tembaga, Besi, serta gunung vulkanik. Wilayahnya juga terbentuk lembah-lembah sempit serta pantai yang berkelok-kelok. Dengan kondisi fisik tersebut, kualitas tanah di daratan Yunani tergolong kurang baik. Arus sungai di Yunani kuno terbilang deras dan kering jika musim panas. Iklim yang kurang stabil dengan frekuensi suhu yang ekstrim tidak dapat dimanfaatkan sebagai sarana irigasi. Oleh karena itu, dengan kondisi wilayah tersebut, Yunani tidak cocok pada sektor pertanian. Kekeringan di daerah pedalaman menyebabkan penduduk melakukan migrasi ke daerah pantai yang lebih mengandalkan sektor perdagangan. Hasil sebaran Yunani kuno itu sejatinya banyak dan tersebar di wilayah peradaban Yunani kuno. Nah, pada pembahasan geohistori peradaban Yunani kuno ini, kita akan berfokus kepada sistem religi Yunani kuno dan sebaran peninggalan keagamaan yang berupa kuil-kuil kuno. Nah, jadi sistem religi di peradaban Yunani kuno ini mempercayai dewa dengan sifat politeistik. Nah, jadi hal tersebut berarti melibatkan penyembahan terhadap banyak dewa. Dewa-dewa tersebut dipercayai memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia di bumi. Nah, jadi dewa-dewa Yunani kuno itu tinggal di Gunung Olympus. Ada yang tahu apa itu artinya Gunung Olympus? Nah, jadi untuk Gunung Olympus sendiri itu diartikan sebagai gunung suci. Gunung Olympus itu ditinggali oleh 17 dewa. Nah, namun dewa-dewa ini itu terdapat 10 dewa utama dari Gunung Olympus yang disebut sebagai dewa Olympus, yaitu ada Zeus, ada Hera, ada Aphrodite, ada Apollo, ada Athena, ada Ares, ada Artemis, ada Hermes, ada Hephaestus, lalu ada Poseidon. Jadi selain dewa-dewa, itu Yunani kuno juga mengakui adanya suatu pahlawan dan roh
dari berbagai jenis dengan sifat jahat dan ataupun baik. Nah, sifat dewa itu dipercayakan Yunani kuno memiliki kuilnya sendiri-sendiri. Jadi para dewa itu memiliki kuilnya sendiri-sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan satu dewa memiliki banyak kuil yang tersebar di Yunani kuno. Nah, yang pertama itu adalah kuil Parthenon. Kuil Parthenon ini menjadi bangunan yang terkenal di daerah Athena, Yunani. Nah, kuil Parthenon berada di bagian timur bangunan Akropolis Athena. Nah, Parthenon sendiri diartikan sebagai dewi pemujaan. Athena Parthenos yang berarti wanita yang bisa menikah tapi tidak menikah. Nah, lalu kuil yang kedua yang dapat kita temui yaitu kuil Erechtheum. Nah, kuil Erechtheum adalah kuil pada periode seni dan arsitektur Yunani klasik pertengahan. Kuil ini dibangun di Akropolis Athena antara 421 dan 405 sebelum Masehi. Erechtheum menjadi tempat perlindungan untuk polis Athena, Poseidon, dan Erechtheus. Lalu ada kuil Athena Neck. Nah, kuil Athena Neck berada di Akropolis Athena, dan kuil ini diselesaikan pada tahun 424 dan didedikasikan kepada dewa Athena dan Nike. Posisi kuil ini menonjol di benteng curam di sudut barat Akropolis di sebelah kanan pintu masuk Propylaea. Nah, selanjutnya yaitu adalah kuil Olympus Zeus. Nah, kuil Olympus Zeus adalah bekas kuil kolosal di pusat kota Athena. Kuil ini didedikasikan untuk dewa Zeus sebagai kepala dewa Olympus. Pembangunan kuil ini diperkirakan pada abad ke-6 sebelum Masehi pada masa pemerintahan tirani Athena. Lalu ada juga kuil yang masih berdiri kokoh yaitu kuil Hephaestus. Nah, kuil Hephaestus ini adalah kuil peninggalan Yunani kuno yang megah di Athena. Kuil ini didedikasikan pada Hephaestus sebagai dewa pelindung seni dan kerajinan. Nah, bangunan ini dari gayanya menunjukkan bahwa kuil ini yang paling terpelihara di dunia. Usia dari kuil ini sedikit lebih tua dari Parthenon, sekitar 450 sampai 440 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani kuno juga mempercayai para dewa memiliki kekuatan alam yang sangat luar biasa. Akan tetapi, manusia dapat mencoba mempengaruhi tindakan dewa tersebut. Dengan cara apa sih manusia dapat mempengaruhi tindakan dewa? Jadi, manusia dapat mempengaruhi tindakan dewa itu dengan melakukan suatu persembahan. Nah, persembahan ini ada dua cara, yaitu dengan menggunakan darah dan tidak menggunakan darah. Nah, biasanya untuk persembahan yang menggunakan darah itu adalah persembahan dengan menyembelih hewan, bisa berupa domba ataupun kambing. Nah, untuk yang tidak menggunakan darah yaitu pengorbanan dengan membakar makanan. Peradaban adalah suatu tingkatan tertinggi dari kebudayaan yang menjadi suatu identitas dan membedakan dari kelompok-kelompok lain. Jadi peradaban ini menjadi suatu identitas tertinggi yang menjadi ciri suatu kelompok. Pada Yunani kuno ini, terkait dengan kebudayaan Yunani kuno sebagai bukti peradaban, kita membahas dengan dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi kebentukan. Dimensi kebentukan ini menjadi perhatian dalam teori peradaban, karena dimensi ini membahas wujud dari keberadaan peradaban tersebut. Dimensi ini mencakup 4 hal, yaitu bahasa, agama, ideologi, dan rasisme atau antisisme. Pada kali ini karena di atas kita membahas agama, jadi dimensi kebentukan ini kita fokus pada agama. Yunani kuno dalam sistem keagamaannya dikenal dengan kepercayaan terhadap banyak dewa, atau yang dapat kita sebut tadi dengan dewa Olympus. Setiap dewa memiliki kuilnya sendiri-sendiri, namun banyak juga dewa yang memiliki banyak kuil. Kuil-kuil peninggalan peradaban Yunani kebanyakan ditemukan di wilayah Athena. Hal ini menunjukkan kemajuan kebudayaan di wilayah Athena. Kuil yang terkenal di Athena adalah kuil Parthenon. Kuil Parthenon didedikasikan kepada dewa Athena yang menjadi dewa pelindung wilayah tersebut. Dalam melakukan upacara keagamaan, orang-orang Yunani kuno melakukan pengorbanan untuk para dewa. Pengorbanan dilakukan dengan mempersembahkan hewan domba ataupun kambing. Sedangkan terdapat pula pengorbanan yang tidak menggunakan darah, yaitu dengan membakar atau menempatkan makanan di atas altar. Nah,
Pengorbanan bertujuan untuk menenangkan dewa dan meminta bantuan kepada para dewa. Selanjutnya yaitu kita membahas terkait dimensi keruangan. Terkait dimensi keruangan, membahas cakupan wilayah terkait perbedaan spasial terjadinya suatu peradaban. Wilayah menjadi faktor dalam teori peradaban. Guna mengetahui terbentuknya peradaban, terdapat 3 skala, yaitu makro, skala mikro, dan semi mikro. Wilayah Yunani kuno secara makro terdapat pada hampir seluruh wilayah dari bagian yang paling selatan semenanjung Balkan saat ini. Wilayah ini memiliki beberapa polis yang membangun peradaban Yunani kuno secara luas. Tentunya, setiap polis memiliki karakteristik budaya yang menjadi ciri khas polis tersebut. Secara semi mikro, sebaran peninggalan-peninggalan peradaban Yunani berada di wilayah dekat dengan pantai. Hal tersebut dikarenakan Yunani pedalaman wilayahnya miskin sehingga melakukan perpindahan menuju Yunani pinggiran. Yunani pinggiran menjadi tempat yang strategis dalam menjalani hidup masyarakat masa itu, sehingga banyak ditemukan di wilayah-wilayah yang dekat dengan polis Athena atau yang dekat dengan wilayah pantai. Nah, secara skala mikro, sebaran kebudayaan dari Yunani kuno banyak ditemukan di wilayah Athena. Mengingat Athena menjadi polis besar yang terkenal akan kemajuan peradabannya, sehingga secara mikro terfokus pada persebaran hasil kebudayaan di wilayah Athena yang meliputi kuil Parthenon yang di bagian timur bangunan Akropolis Athena, kuil Erechtheum yang dibangun di wilayah Akropolis Athena, lalu kuil Athena yang dibangun di sudut barat Akropolis Athena, kuil Olympian Zeus yang dibangun di pusat kota Athena, dan kuil Hephaestus yang berada di dekat Akropolis Athena. Seperti ditunjukkan oleh gambar persebaran kebudayaan Yunani kuno. Setelah kita membahas kondisi fisik dan kebudayaan Yunani kuno, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih hubungan antara kondisi fisik dengan persebaran hasil kebudayaan Yunani kuno. Jadi, untuk mengetahui hubungan tersebut, diperlukan teori determinisme lingkungan. Apa itu teori determinisme lingkungan? Jadi, teori ini menyatakan bahwa manusia dengan perkembangan kebudayaan ditentukan oleh kondisi alam. Bahwasanya, iklim sangat menentukan perkembangan kebudayaan baik dari segi seni, agama, dan pemerintahan. Kondisi Yunani kuno yang tidak mendukung menyebabkan penduduk melakukan migrasi dari pedalaman ke daerah pantai dan membentuk kota atau polis. Meskipun dengan kondisi alam tersebut, hal ini menimbulkan semangat tinggi bagi para penduduk Yunani kuno. Dengan memanfaatkan hasil alam seperti batu pualam, endapan lumpur dari sungai-sungai kecil menjadikan bahan untuk seni pahat dan pembuatan keramik. Pengaruh alam lain yaitu sistem religi. Sistem religi memberikan pengaruh pada persebaran hasil kebudayaan di wilayah Yunani kuno, yang kebanyakan berupa kuil-kuil tersebar di wilayah pantai seperti di kota Athena. Bahan material dalam pembuatan kuil diambil dari bahan-bahan yang tersedia dari alam. Contohnya kuil Parthenon, yang dibuat dengan bahan dasar batu kapur dan batu marmer yang diambil dari gunung Pentelicus. Pemanfaatan alam digunakan untuk memenuhi kehidupan mereka. Selain itu, penduduk Yunani kuno percaya bahwa gunung sebagai tempat bersemayamnya para dewa-dewa. Hal ini dapat kita simpulkan dalam teori determinisme lingkungan. Dapat kita ketahui kondisi alam juga mempengaruhi aktivitas penduduk Yunani kuno, yang dibuktikan dengan banyaknya persebaran kebudayaan berada di wilayah dekat pantai, terutama peninggalan pada masa Athena.